Shalom, saya percaya semua kekasih-kekasih Tuhan dalam keadaan baik-baik saja karena Tuhan yang penuh kasih selalu menyertai kita. Kita akan meneruskan tema daripada khotbah bulan Agustus ini dengan komitmen pendoa. Tapi sebelum itu baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur. Rasa syukur kami tak henti-hentinya karena begitu melimpahnya kasih karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami. Termasuk waktu hari ini juga merupakan anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa untuk menerima rahasia kerajaan Allah yang menjadi kunci kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan menyimak dengan baik, mendengarkan dengan baik, meresapi firman Tuhan ini dengan baik karena kami membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi seorang pendoa itu harus komitmen. Entah dia berdoa atau sebagai pendoa yang bergabung dengan orang lain dan beberapa orang, atau sebagai orang Kristen yang punya kehidupan doa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau ini sudah tidak ada lagi, berarti kita tidak komitmen menjadi orang Kristen. Berarti kita tidak komitmen dalam hal doa. Karena hubungan kita dengan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, salah satunya adalah dengan berdoa. Kita berkomunikasi, kita berbicara kepada mereka, kita dengar suara mereka, kita dengar nasihatnya, kita dengar tegurannya, kita dengar ajarannya, kita dengar pewahyuannya, dan sebagainya. Doa adalah komunikasi dua arah. Kita dengan Bapa Surgawi Tuhan Yesus Roh Kudus, dan Bapa Surgawi Tuhan Yesus Roh Kudus dengan kita. Sangat luar biasa, bukan? Jadi doa bukan satu situasi bisu yang menjemukan, tapi doa adalah suasana yang sangat menyenangkan dan menggairahkan ketika kita menyadari dan kita melakukan doa menjadi komunikasi dua arah dengan Tuhan. Nah, tapi ada banyak orang-orang Kristen yang tidak komitmen menjadi seorang pendoa. Mengapa? Kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-57 sampai dengan 62. Tapi saya akan bacakan yang 62 saja. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kisahnya di sini adalah ketika ia berkata atau Yesus berkata, ikutlah aku. Tapi ada orang yang menjawab, izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ini juga berbicara tentang seorang pendoa. Seorang pendoa bisa tidak memiliki komitmen. Saya katakan pendoa itu setiap orang Kristen ya. Orang Kristen harus punya kehidupan yang berdoa. Seorang pendoa yang tidak punya komitmen karena ada berhala lain di hatinya. Itu sebabnya dia menoleh ke belakang terus. Dan berhala itu macam-macam, bukan hanya ilah lain yang disembah, tapi sesuatu yang memikat hatimu lebih daripada cinta dan ketaatanmu pada Tuhan. Itu adalah berhala. Bisa itu merupakan hartamu, materimu, uangmu, kedudukanmu, seseorang, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, dirimu sendiri, hobimu, dan masih begitu banyak lagi barang-barang tertentu. Itu bisa menjadi berhala karena kita asik untuk menikmati hal itu. Makanya roh doa kita padam, keinginan kita, kemauan kita juga akhirnya dikalahkan oleh keinginan kedagingan kita untuk
hal-hal berhala modern itu. Hal dari dunia semuanya adalah hal-hal berhala modern. Apa yang ada di dunia untuk kita manfaatkan ketika kita harus menjalani hidup di dunia, tapi bukan untuk memperkosa, menguasai, mengikat, bahkan memikat kita. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi seorang pendoa yang komitmen. Nah, ketika kita tidak komitmen, hati kita bercabang kemana-mana. Tapi seorang pendoa yang komitmen, doa itu merupakan kebutuhan, bukan beban, bukan sebuah keharusan yang menekan kita, yang menuntut kita rasanya jadi tertuntut terus-menerus, tapi merupakan kesukaan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.